أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan kajian atau pembahasan tentang masalah kubur, yaitu tempat persinggahan pertama menuju akhirat. Jadi sudah dijelaskan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya ya tentang penjelasan bahwa azab kubur itu benar adanya, bahwa azab kubur itu memang ada dan diberikan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik atau orang-orang munafik dan yang sejenisnya. Begitupun ada tentang kenikmatan kubur yang juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya dari kalangan kaum mukminin dan orang-orang yang gemar melakukan amal-amal soleh. Dan kita wajib mengimani, membenarkan tanpa keraguan sedikit pun. Nah, dalam bab ini kita akan bahas tentang penyebab atau amalan-amalan atau dosa-dosa yang menyebabkan orang yang melakukan itu berhak mendapatkan azab kubur. Al-iyazubillah. Makanya sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib menjauhi amalan-amalan atau dosa-dosa yang dapat menyebabkan kita diazab di dalam kubur. Termasuk dari perkara penting yang wajib diimani dan dibenarkan oleh setiap muslim adalah adanya azab atau siksaan di dalam kubur. Jika mereka telah dengan penuh keyakinan mengimani dan membenarkan adanya azab kubur tersebut, mereka juga harus mengetahui penyebab-penyebab yang dapat membawa dan menyeret mereka kepada azab tersebut. Jadi bukan hanya mengimani bahwa azab kubur itu ada, tapi juga dia harus mengimani dan membenarkan amalan-amalan apa sajakah yang dapat menyeret pelakunya itu mendapatkan azab tersebut. Mereka wajib mengetahui semuanya itu dengan ilmu yang sahih, yaitu dari Al-Quran yang mulia dan juga hadis-hadis yang telah sabit, yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman yaitu kaum ulama salafus saleh, agar mereka dapat menghindari dan selamat darinya. Maka dari sebab itu menuntut ilmu agama, mempelajari agama berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah sebagai alat untuk menghindar dari azab kubur dan juga siksa neraka, serta sarana untuk menggapai yaitu kenikmatan kubur dan juga kenikmatan yang abadi di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Secara umum, semua perbuatan dosa itu dapat menyeret pelakunya kepada siksa kubur dengan keanekaragaman jenisnya, sebagaimana juga siksa neraka.
Jadi siksa neraka kan banyak sekali jenisnya. Ya, maka azab kubur pun demikian. Namun di dalam bab ini hanya akan dijelaskan dosa-dosa khusus yang menyebabkan siksa kubur berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis ya yang sahih. Ya, jadi banyak dosa ya yang dapat menyebabkan pelaku-pelakunya itu ke dalam siksaan azab kubur ini. Ya, tapi di dalam bab ini ya hanya dijelaskan amalan-amalan atau dosa-dosa yang menyebabkan ya orang itu disiksa di dalam kubur sesuai dengan apa yang tertera saja atau termaktub di dalam ayat-ayat Al-Quran atau kebanyakan memang dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, di antara dosa-dosa yang mendapatkan hukuman dan siksa kubur bagi orang yang melakukan di antaranya adalah, ya ini perbuatan dosa yang pertama, tidak membersihkan diri dari baul, dari buang air kecil, dari air kencing. Ya, jadi begitu buang air langsung dia menutupnya dengan celana tanpa mau membilasnya dengan air atau istinja dengan ya alatnya seperti batu atau yang sejenisnya. Ya pokoknya habis buang air kecil sudah dia langsung masukkan ke celananya, sehingga tetesan air ya kencing itu, tetesan air seni itu ya nanti menempel di celananya atau bahkan di anggota tubuhnya. Atau mungkin percikan-percikan air kencing itu ya itu nyiprat ke pakaian, ke celananya, ke jubahnya atau ke kakinya tanpa dia pedulikan. Banyak di antara kaum muslimin yang mengabaikan perilaku ini, yakni mereka enggan beristinja, atau kalau bahasa kita cebok setelah buang air kecil, atau buang air kecil sambil berdiri dan membiarkan air kencing itu memerciki celana dan bajunya, lalu ia tidak mencuci atau membilasnya. Juga tidak mencuci kaki atau tangan dengan air ketika terkena air kencing dan lain sebagainya. Padahal umumnya atau kebanyakan azab kubur itu disebabkan oleh ya air kencing ini, sebagaimana di dalam dalil-dalil atau di dalam hadis-hadis berikut ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatu azabil qabri fil baul fastanzihu minal baul. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, amah ya umumnya atau kebanyakan azab kubur itu adalah lantaran atau disebabkan oleh air kencing. Maka sebab itu bersihkanlah diri kalian dari air kencing tersebut. Ya, hadis ini dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dan juga At-Tabrani, dan hadis ini adalah hadis sahih. Begitu juga di selanjutnya an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanazzahu minal baul fa inna amata adzabil qabri minal baul. Dari Anas radhiyallahu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu, bersihkanlah diri kalian, minal baul, dari air kencing. Kenapa? Karena inna amah, karena umumnya atau kebanyakan azab kubur itu minal baul disebabkan dari sebab air kencing. Ya, jadi kita perintahkan oleh Rasulullah, ketika kita buang air kecil, hendaklah kita wajib membersihkan air seni tersebut ya dengan sebersih-bersihnya. Iya, baik dari tempat keluarnya atau percikan-percikan yang mengenai kaki atau tangan, ya atau celana dan seterusnya. Ya, karena umumnya atau kebanyakan azab kubur itu dari sebab air kencing. Hadis dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni. Hadisnya juga hasan. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksaru azabil qabri minal baul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah, kebanyakan azab kubur itu disebabkan dari sebab air kencing. Hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Daruqutni dan Imam Al-Hakim, dan hadis ini adalah hadis sahih. Nah, jadi setiap muslim mesti memahami dan menyadari bahwasanya Islam itu sangat menganjurkan akan kebersihan dan kesucian bagi para pemeluknya, yaitu mensucikan akidah,
ya, mensucikan akidah mereka dari kemusyrikan, kekufuran, kemunafikan dan yang sejenisnya, membersihkan ibadah mereka dari kejahilan, dari perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, dari tradisi dan yang semisalnya. Begitupun membersihkan tubuh dan pakaian mereka dari najis dan kotoran-kotoran, sehingga mereka wajib mandi jenabat, ya, tatkala berhadas besar seperti junub, haid, ya, atau nifas. Kemudian wudu dari sebab buang angin, buang air kecil dan buang air besar dan semisalnya. Atau juga bertayamum apabila tidak mendapatkan air, atau juga mendapatkan bahaya di dalam menggunakannya ketika hendak menunaikan sholat. Nah, semuanya itu telah mafhum atau telah dipahami dari penjelasan-penjelasan tentang taharah di dalam kitab-kitab fikih. Lantaran menjaga kebersihan dan kesucian dari najis inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak buang air kecil, beliau membuat tirai pembatas antara dirinya dan pandangan manusia. Lalu beliau duduk jongkok seperti kaum perempuan agar air kencing tersebut tidak memercik pakaian atau sebagian tubuhnya. Kemudian beliau beristinja dengan air jika ada, atau batu dan yang semisalnya dengan jumlah yang ganjil. Beliau menghindar dari istinja dengan tulang dan kotoran binatang yang telah mengeras, sebab keduanya itu adalah merupakan bekal makanan dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di antara golongan jin. Ya. Nah, itu Rasulullah mencontohkan bagaimana beristinja. Ya, di dalam banyak riwayat hadis ya. Di antaranya adalah an Abdurrahman bin Hasanah radhiyallahu an qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi ad-daraqah fawada'aha summa jalasa fabala ilayya faqala ba'duhum unzuru ilayhi yabulu kama tabulul mar'ah fasama'ahu rab'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala waihak ama alimta ma asaba sahiba bani Israil kanu idza asabahumul baulu kharaduhu bil maqarid fanahahum an dzalik fa'udziba fi qabrihi. Dari Abdurrahman bin Hasanah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW pernah keluar kepada kami sedangkan pada beliau ada sebuah perisai yang terbuat dari kulit. Lalu beliau meletakkan sebagai tirai, kemudian duduk atau jongkok dan buang air kecil dengan menghadapnya. Sebagian mereka berkata, lihatlah Rasulullah SAW beliau buang air kecil sebagaimana dilakukan oleh kaum wanita. Nabi mendengarnya lalu bersabda, celaka engkau, tidakkah engkau tahu apa yang terjadi pada Bani Israel? Yaitu jika mereka terkena percikan air kencing, mereka mengguntingnya dengan gunting, lalu mereka dilarang darinya, maka mereka pun diazab di dalam kuburnya. Hadis ini ada dalam riwayat Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban dan hadis ini sahih. Nah itu, jadi hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu di antara penyebab azab kubur. Bahkan ini umumnya, karena ini kebanyakan di antara umat ini diazab kubur itu kelantaran buang air kecil, lalu tidak membersihkan diri, tidak beristinja. Ya, dan memang kita perhatikan kelakuan, ya perilaku, ya kebanyakan manusia begitu. Ya, tidak peduli ya dengan kebersihan ya diri mereka dari najis ya air seni ini. Ya, bahkan mereka membiarkan anak-anaknya yang kecil itu bukan diajarkan. Ya, ketika misalnya kebelet pengen buang air kecil, hanya disuruh menghadap got misalnya, atau menghadap pohon, ya atau menghadap sesuatu lah, ya atau bahkan sembarangan buang air kecil. Ya, kemudian setelah selesai, ya langsung ya ditutup dengan celananya. Udah, ya maka percikan air kencing itu ia membasahi celananya atau mungkin anggota tubuhnya, dan itu memang dibiarkan anak-anaknya sehingga ketika dia sudah remaja atau dewasa ya terus berulang. Nah, hendaknya kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita, mendidik cucu-cucu kita agar mereka ya ketika buang air kecil diajarkan untuk istinja atau cebok. Ya, dan jangan sembarangan ya buang air kecil. Itu dosa pertama ya, atau kesalahan pertama yang menyebabkan azab kubur. Yang kedua, ghibah dan namimah. Dosa lain yang menjadi penyebab azab kubur adalah ghibah dan namimah. Apa itu ghibah? Al-ghibah
zikruka akhaka bima yakrah. Jadi ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan hal-hal yang ia tidak sukai. Kita menceritakan kepada orang lain tentang seseorang, ya, akan keburukan atau kejelekan orang yang kita ceritakan. Ya, pasti dia tidak suka kalau mendengar kita membicarakan keburukannya. Itulah ghibah, ya. Sebagaimana nanti dalam penjelasan tersendiri, ya, tentang bab ghibah. Atau juga dalam riwayat yang lain, apa itu ghibah? Al-ghibah an tadhkura rajul bima fihi min khalfihi. Ghibah adalah engkau menyebutkan atau menceritakan sesuatu yang ada pada seseorang di belakangnya tanpa kita ketahui. Ya, kita ngomong di belakang orang yang kita bicarakan, menceritakan keburukan. Itulah ghibah. Ya. Atau kalau bahasa kita gunjing, ngerumpi, ya, itu. Dan ini juga adalah merupakan salah satu penyebab, ya, seseorang yang melakukan itu diazab di dalam, ya, kuburnya. Jadi ghibah adalah engkau menceritakan aib atau kekurangan saudaramu yang tidak ia sukai sedangkan ia tidak berada di tempat itu. Dan aib atau kekurangan tersebut benar-benar ada pada saudaramu itu. Adapun namimah adalah seseorang menyampaikan ucapan orang lain sebagian mereka terhadap sebagian yang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka, dan perbuatan ini termasuk dari perbuatan dosa-dosa besar. Ya, jadi kalau namimah itu ngadu domba, menceritakan keburukan kepada si A tentang si B, lalu menceritakan keburukan B kepada si A. Nah, sehingga si A dan B ini hubungannya sudah tidak baik lagi, ya. Karena masing-masing kita sebutkan keburukan masing-masing. Nah, ini adalah namimah. Dan kedua dosa ini juga adalah merupakan penyebab orang yang melakukan diazab di dalam, ya, kubur. Namimah ini biasanya juga disebut dengan mengadu domba, yaitu dengan perbuatan tersebut bertujuan untuk merusak hubungan seseorang dengan yang lainnya. Apakah dengan bentuk memutuskan silaturahmi atau bahkan perceraian, saling membenci, bermusuhan, dan bahkan sampai kepada peperangan. Maka tidak heran jika namimah ini termasuk dari dosa-dosa besar sebagaimana ghibah. Rasulullah SAW menyebutkan kedua dosa penyebab azab kubur ini bukan lantaran asal mengucap atau berdasarkan kepada hawa nafsunya, tapi semata-mata karena beliau telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perkara gaib dan yang nyata. Apalagi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah SAW, telah menyaksikan dan mendengar secara langsung ketika ada dua orang di antara umatnya yang sedang diazab di dalam kuburnya, ya lantaran tidak bersih dari buang air kecil dan melakukan perbuatan ghibah atau namimah. Hal ini sesuai dengan penuturan hadis di bawah ini. Dari Abu Bakrah berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di antaraku dan orang lain, ya kata Abu Bakrah nih, tiba-tiba beliau mendatangi dua buah kuburan. Ya, beliau bersabda, Inna sahibai hadainil qabraini yu'azzaban. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Nah, sekarang datangkanlah kepada saya, bawakan kepada saya sebatang, ya, atau sebuah pelepah korma kepadaku yang masih basah. Berkata Abu Bakrah, lalu aku berlomba dengan kawanku untuk mendapatkannya. Maka aku bawakan kepada beliau sebatang, ya, pelepah kurma. Lalu beliau membelahnya menjadi dua potong. Kemudian beliau meletakkan sepotong pada kubur ini dan sepotong yang lain pada kubur itu. Lalu beliau bersabda, mudah-mudahan diringankan azab dari keduanya selama kedua potong pelepah itu masih basah. Keduanya diazab bukan karena sebab perkara besar, yaitu yang dilakukan adalah karena ghibah dan buang air kecil. Jadi perkara yang enteng, bukan perkara yang besar sebetulnya, hanya buang air kecil dan ghibah. Tapi itu menjadi penyebab ia diazab di dalam kubur. Hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan Tabrani. Hadis yang lain dari Abu Bakrah berkata, Nabi SAW pernah melewati dua buah kuburan. Beliau berkata, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Keduanya tidaklah diazab karena suatu perkara besar, ya,
Yang pertama diazab lantaran ya masalah air seni, air kencing, dan yang kedua diazab karena gibah. Hadis ini menekankan lagi bahwa Nabi pernah mendengar ada 2 buah kuburan di mana penghuni kuburnya itu sedang diazab di dalamnya. Nah, penyebabnya adalah karena salah satu di antara keduanya tidak bersih dari air kencing, dan yang kedua karena suka menggibah. Hadis dalam riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW pernah melewati satu kebun dari beberapa kebun kota Madinah atau Mekah. Lalu beliau mendengar suara 2 orang yang sedang diazab di dalam kuburnya. Nabi SAW bersabda, keduanya sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab karena perkara yang besar. Kemudian beliau bersabda, yang pertama diazab lantaran tidak bersih dari buang air kecilnya, dan yang lain karena suka berjalan kian kemari dengan menyebarkan namimah atau adu domba. Lalu beliau menyuruh mengambil pelepah kurma yang masih basah dan membelahnya menjadi 2 bagian. Kemudian beliau meletakkan di atas setiap kubur keduanya 1 bahagian. Lalu tanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, mengapakah engkau melakukan hal ini? Beliau menjawab, mudah-mudahan atau semoga kedua orang ini diringankan dari azab selama kedua bahagian pelepah ini masih basah. Hadis ini dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan yang lain-lainnya. Jadi maka hendaklah kita berlindung kepada Allah dari kerap melakukan ghibah, gemar melakukan ghibah, apalagi namimah yang akan menghantarkan pelakunya mendapatkan azab kubur. Nah, inilah apa yang telah dijelaskan, apa yang pernah diterangkan kepada kita berdasarkan pengalaman Rasulullah mengetahui ada 2 kubur yang sedang diazab penghuninya. Nah, di antara penyebabnya adalah karena masalah buang air kecil, dan yang kedua karena ghibah atau namimah. Maka hindarilah dari melakukan ghibah. Bersihkanlah diri kita kalau kita ini buang air kecil. Baik. Sekarang yang ketiga yaitu menolak Al-Quran. Dosa berikutnya yang menyebabkan azab kubur adalah antara menolak Al-Quran dan mengabaikan sholat wajib. Ini ada di antara kaum muslimin yang gemar membaca Al-Quran, tetapi ketika diperintahkan untuk mengamalkan ayat-ayat yang dibacanya, ia enggan dan menghindar dari mengamalkannya. Atau tatkala ia diperintahkan untuk meninggalkan amalan-amalan seperti yang tertera di dalam Al-Quran, ia mengabaikan larangan tersebut dan tetap melanggengkan perbuatannya tersebut. Maka jika seseorang membaca Al-Quran dan menolak untuk mengamalkannya saja dapat menyeretnya kepada azab kubur, maka bagaimana dengan keadaan seseorang yang sama sekali tidak pernah mau membaca Al-Quran, tidak pernah mau mempelajari isi kandungan Al-Quran, dan mereka yang tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran? Tentu ini lebih buruk lagi. Jadi orang malas membaca Al-Quran, apalagi itu. Karena kita baca lalu kita tidak berusaha mengamalkan apa yang kita sudah tahu aja tidak boleh, itu akan menyebabkan kita diazab di dalam kubur. Dan juga begitu, yaitu mengabaikan sholat wajib. Atau bersama dengan itu ia kerap kali mengabaikan sholat, apakah dari sisi waktunya atau bacaan dan gerakannya, ketumakninahannya, kebersamaannya berjamaah dengan kaum muslimin di masjid, dan lain sebagainya. Yakni ia sholat tidak pada waktunya lantaran tidur, padahal ia tahu telah datangnya waktu sholat, atau disibukkan dengan pekerjaan yang sebenarnya masih dapat ia tunda, berbincang-bincang dengan tetangga dengan pembicaraan yang melalaikan kewajiban, atau dengan temannya berbincang-bincang dengan orang lah, apakah itu secara langsung atau lewat telepon atau HP misalnya, atau menonton televisi atau bermain game yang dapat menyita waktu berharga dan sebagainya, atau melalaikan bacaan dan gerakannya, yaitu berupa melafalkan bacaan doanya yang tidak jelas, yaitu seperti orang yang sedang bergumam atau ngegerendeng, atau tidak tartil dalam membaca surat dan doa,
asal-asalan di dalam mengangkat tangan tatkala takbir, menjatuhkan diri untuk bersujud atau bangkitnya dengan tanpa mengikuti aturan syariat. Matanya terpejam atau melihat ke arah atas, kanan atau kiri, yaitu tidak menghadap ke arah tempat sujud dan sebagainya. Atau juga ya tidak tumaninah, yaitu banyak bergerak tanpa sebab, pindah gerakan tanpa menyelesaikan bacaan doa secara sempurna terlebih dahulu, melamun dan mengantuk ketika sholat dan sebagainya. Atau juga enggan mengerjakan sholat berjamaah dengan kaum muslimin di masjid atau tempat yang biasa ditegakkan, ya biasa ditegakkan sholat, semisal musola, langgar, surau, tajuk atau yang sejenisnya. Ya, enggan pergi ke masjid untuk berjamaah. Ya, padahal kondisi normal. Ya, tidak ada masalah seperti ya zaman sekarang, ya ada wabah COVID misalnya. Kalau itu kan ada penyebabnya. Ya. Nah, tapi ya, tidak ada penghalang dia malas ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya, dia lebih suka sholat sendirian di rumah dan bahkan suka mengakhir-akhirkan waktunya. Maka semuanya itu termasuk dari melalaikan sholat yang mesti dihindari dan ditinggalkan oleh setiap muslim yang ingin menteladani panutannya yang mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang mengerjakan sholat namun mengabaikan beberapa hal di dalam melaksanakannya itu saja dapat mendapatkan siksa kubur, maka bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak pernah mengerjakannya? Ya, bagaimana orang yang tidak mengerjakan? Ada orang mengerjakan tapi lalai dalam waktu, lalai dalam gerakan, lalai dalam bacaan, ya, atau ngelamun, ngantuk, bahkan tidur dalam sholat. Itu saja bisa mendapatkan azab kubur. Bagaimana dengan orang yang tidak mengerjakan sholat sama sekali? Nah, akan dibacakan di sini hadis, tapi hadis ini panjang, ya, dan memuat ini nanti beberapa pelajaran ya tentang amalan-amalan atau dosa-dosa yang menyebabkan azab kubur, dan ya, makanya dibacaan juga ya sedikit-sedikit ya supaya perbahagian saja. Dari Samurah bin Jundab berkata, kebanyakan yang dikatakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya adalah, ya, jadi Nabi kalau bertemu, berjumpa atau kumpul dengan para sahabat, Nabi suka bertanya begini, apakah ada di antara kalian yang semalam bermimpi? Ya, lalu ada seseorang yang Allah kehendaki untuk bercerita kepadanya. Dia suka ada yang cerita, tapi kadang-kadang juga tidak. Lalu suatu pagi atau suatu saat beliau bercerita kepada kami, ini Rasul cerita, ya, menceritakan tentang mimpi beliau. Semalam telah datang dua orang malaikat kepadaku. Keduanya berkata kepadaku, berangkatlah. Lalu aku pun berangkat bersama keduanya. Lalu kami mendatangi seseorang yang sedang berbaring telentang dan seorang lain yang sedang berdiri, yang padanya ada batu besar. Tiba-tiba ia menjatuhkan ya batu itu ke kepalanya, lalu memecahkan kepalanya tersebut. Lalu batu itu jatuh menggelinding ke arah sana, ya. Maka orang itu pun bergegas mengikuti batu itu untuk mengambilnya kembali. Maka tidaklah ia kembali kepadanya, sehingga orang yang dipecahkan kepalanya itu telah sehat, telah utuh seperti sedia kala. Kemudian ia kembali kepadanya dan melakukan seperti yang ia lakukan pada kali yang pertama. Nah, beliau bersabda, aku bertanya, subhanallah, siapakah mereka itu? Nah, kemudian datang penjelasan di akhir hadis, ya. Jadi setelah banyak hadis dulu, nah, kemudian di akhir hadis ada penjelasan dari dua orang malaikat. Keduanya berkata kepadaku, adapun yang pertama yang kamu datangi, yang yaitu yang dipecahkan kepalanya dengan batu, maka sesungguhnya ia adalah orang yang mengambil Al-Quran kemudian menolaknya. Dia baca Al-Quran, dia mempelajari tapi tidak mau mengamalkan, dia tolak. Nah, karena itu bertentangan dengan hawa nafsu dan akalnya. Ya, nah itu yang dihantam dengan batu besar ya kepalanya itu. Dan juga tidur dari menunaikan sholat wajib. Ya, orang ini tidak mengerjakan sholat wajib atau lalai dari sholat wajib. Berkata Syekh Salim bin Aid al-Hilali berkenaan dengan hadis di atas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad. Ya, berkata Syekh Salim bin Aid al-Hilali rahimahullah, di dalam hadis ini terdapat penetapan adanya azab kubur, bahwasanya sebahagian orang yang durhaka itu akan diazab di alam barzah atau di dalam kubur. Ya, dalam kitab
yaitu Bahjah An-Najirin, ya, yaitu syarah kitab Riyadhus Shalihin. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada orang diazab di dalam kubur, ya, penyebabnya selain dari masalah air kencing tadi, juga suka gibah dan namimah. Ya, yang selanjutnya adalah orang ini menolak Al-Quran, menolak mengamalkan, menolak menerima Al-Quran. Ya, begitu juga hadis-hadis Nabi, dia nggak terima. Ya, dan kemudian juga orang ini tidur, ya, enggan atau tidak mengerjakan sholat. Maka siapapun di antara kaum muslimin yang dia menolak, ya, ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran karena bertentangan dengan hawa nafsunya atau logikanya, atau dia tidak mengerjakan sholat, ya, maka dia akan diazab di dalam kuburnya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari siksaan ini. Selanjutnya adalah dusta, bohong, ya. Ya, hati-hati dengan bohong, apalagi bohong, ya, kepada orang-orang yang dia harus muliakan, bohong kepada orang tua, bohong kepada pasangan, bohong kepada, ya, saudara dan seterusnya, ya, dan juga bohong kepada siapapun. Nah, agama melarang kita dari berdusta, bahkan ada, ya, sudah dijelaskan kajian khusus tentang bahaya berdusta karena akan menjadi penyebab orang itu diazab di dalam neraka. Nah, sekarang dusta ini juga akan menyebabkan pelakunya bukan hanya diazab di neraka, tapi juga diazab di dalam kubur. Dusta atau berbohong juga adalah merupakan salah satu dari penyebab terseretnya seseorang ke dalam siksa kubur yang menakutkan. Banyak di antara kaum muslimin yang jatuh terjerumus ke dalam dusta, baik yang disengaja ataupun tidak. Tidak jarang dijumpai seseorang di antara mereka saling berdusta dengan yang lain hanya sekedar untuk menutupi kekurangannya atau ingin menonjolkan kelebihannya. Bahkan banyak di antara mereka yang memang berprofesi dengan suatu pekerjaan yang berkaitan erat dengan kedustaan, misalnya penyair, penyanyi, pekerja film, wartawan gosip, politikus, pedagang, dan lain sebagainya. Nah, mereka suka berucap dengan apa yang tidak pernah mereka kerjakan, atau bahkan mereka sendiri tidak pernah mau mengerjakannya. Menceritakan keadaan seseorang atau lawan politik mereka dengan apa yang tidak pernah mereka ketahui. Menyebutkan modal pembelian yang tidak sesuai ketika ada orang yang menawar barang dagangan mereka, dan lain sebagainya. Jadi banyaklah kedustaan-kedustaan, baik itu dalam masalah-masalah dunia, begitupun dalam masalah akhirat. Banyak ustadz-ustadz, banyak kiai-kiai, ya, berdusta. Ya, mereka ngaku mimpi ketemu Nabi, padahal tidak pernah. Mereka ngaku bermimpi ini, padahal tidak pernah. Ya, mereka bercerita bahwa pernah terjadi ini dalam diri mereka, padahal tidak pernah. Itu adalah merupakan cerita-cerita yang dibuat-buatnya saja. Banyak, ya, ustadz-ustadz ini tidak lepas daripada berdusta. Apalagi di sini berdusta atas nama Nabi lagi. Banyak. Ya, jadi hati-hatilah dengan berdusta. Ya, karena kedustaan itu akan, ya, membuat orang ketagihan. Dusta ini akan membuat orang kecanduan, maka akhirat tiada hari tanpa berdusta. Dan akhirnya, kalau orang-orang sudah tahu dia itu tukang berdusta, maka suatu saat ketika dia bercerita jujur, tidak akan ada lagi orang yang percaya. Jangan salahkan orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena memang dia gemar dan kecanduan dalam berdusta. Ya, di samping itu bukan hanya dunia, di alam kubur, di alam, ya, akhirat nanti di dalam neraka dia akan diazab di dunia, diazab di alam kubur, dia pun diazab nanti kelak, nauzubillah, di dalam neraka yang penuh dengan penderitaan. Dalilnya ada sebagaimana di dalam dalil hadis lanjutannya, ya. Jadi ini berkaitan dengan hadis tentang tadi, ya, orang yang menolak Al-Quran dan meninggalkan sholat. Di dalam hadis lanjutannya, lalu kami pun berangkat, kemudian mendatangi seseorang yang sedang berbaring telentang. Ya, dan ada seseorang lain yang berdiri, yang padanya ada tombak yang melengkung ujungnya dari besi. Tiba-tiba orang yang berdiri itu mendatangi salah satu sisi wajahnya, lalu menusuk, ya, untuk merobek dari mulutnya sampai kepada tengkuknya, dari lubang hidung sampai tengkuknya, ya, dan mata sampai kepada tengkuknya. Kemudian ia berpindah ke sisi yang lainnya, lalu diperbuat sebagaimana yang dilakukan terhadap sisi yang pertama. Tidaklah ia selesai dari sisi tersebut, sehingga sisi yang dirobek yang pertama-tama itu telah kembali sehat, telah kembali utuh sebagaimana semula.
kemudian ia kembali kepadanya, lalu diperbuat ya kepadanya seperti yang telah dilakukan pada kali yang pertama. Lalu beliau bersabda, lalu aku berkata, subhanallah, siapakah mereka ini? Kemudian datang penjelasan di akhir hadisnya, adapun orang yang kamu datangi dalam keadaan dirobek-robek mulut sampai ke tengkuknya, lubang hidung sampai tengkuknya, dari mata sampai tengkuknya, ya maka ia adalah seorang yang berangkat dari rumahnya lalu ia berdusta ya dengan suatu kedustaan yang sampai ke pelosok bumi. Nah itu orang hobi berdusta begitu. Ya, nanti ya ketika dia itu dibaringkan, ya ketika ia itu ditelentangkan, maka orang yang berdiri yaitu malaikat itu mengambil tombak yang berkail ya yang melengkung ujungnya itu tusuk ya bagian mulut sampai ke tengkuk, dari hidung sampai ke tengkuk, dari mata sampai tembus ke tengkuk, ditarik sehingga robek, lalu beralih ke mulut sampai tengkuk yang sebelah kiri, hidung yang kiri, begitu juga mata yang kiri sampai ke tengkuk, ditarik lagi robek. Nah begitu selesai ini, yang sebelah kanan sudah utuh lagi, begitu seterusnya. Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai kita mendapatkan siksa kubur seperti ini. Ya, siksa kubur saja sudah menakutkan, bagaimana dengan siksa nanti di hari kiamat. Ya, jauhkan diri kita dari berdusta. Selanjutnya, dosa yang lain adalah perbuatan zina, yaitu hubungan laki-laki dan perempuan tapi tanpa ikatan pernikahan. Ya, begitupun dengan perbuatan zina, yaitu seorang laki-laki yang melakukan hubungan intim dengan seorang perempuan yang tidak diikat oleh tali pernikahan. Perbuatan ini juga akan mencampakkan pelakunya ke dalam azab kubur dengan segala kepedihannya. Perbuatan zina itu biasanya terlahir dari keinginannya untuk hidup bebas tanpa pengendalian agama dan keimanan. Manusia yang memang terlahir itu memiliki nafsu syahwat sebagai sarana untuk bereproduksi, berkembang biak untuk melanjutkan keturunan, yang tidak mungkin seseorang mempunyai keturunan jika tidak memilikinya, jika tidak memiliki syahwat. Jadi manusia lahir itu dengan membawa syahwat. Ya, karena nggak mungkin orang bisa bereproduksi, tidak akan mungkin bisa berkembang biak kalau tanpa hawa nafsu. Nah, namun jika ia hidup tanpa kendali agama, ya, yang menganjurkan pernikahan dan keimanan yang mengarahkan keinginan hawa nafsunya itu atau nafsu syahwatnya itu pada tempat yang benar-benar lagi sesuai, maka hawa nafsu itu akan menjadi tuan dan tuhannya yang selalu diperturutkan keinginannya, lalu jadilah ia celaka dan binasa dengan sebabnya. Apalagi sekarang banyak media yang mengandung dan mengundang kepada eksploitasi pergaulan bebas. Ya, kita lihat TV-TV ya, YouTube misalnya bisa kita lihat bagaimana mereka itu mengedepankan hidup bebas, kemewahan, hura-hura, bisa kita lihat. Dan anak-anak muda itu karena tanpa pengetahuan, ya agama yang baik, tanpa keimanan, susah untuk menyaring dan memfilternya. Mereka menelan semua dan bahkan ingin mencontoh apa yang ada di televisi, di YouTube dan seterusnya. Ya, apakah itu berupa film, video mesum, iklan, majalah, koran, ataupun stensilan dan selainnya yang berbau pornografi dan porno aksi. Dijual bebasnya alat-alat anti kehamilan bagi orang yang mempergunakannya. Kemudian juga kurang perhatiannya kedua orang tua di dalam memantau pergaulan anak-anaknya dengan mengawasi mereka atau memberi pengajaran dan pengarahan agama kepada mereka. Sehingga tak sedikit kaum muda sekarang ini sudah terjerumus kepada pergaulan bebas yang rusak lagi merusakkan. Apakah dengan bentuk hubungan di luar nikah dengan lawan jenis, bahkan ada yang lebih menjijikkan lagi, yaitu hubungan sejenis berupa homoseksual dan lesbian, atau bahkan yang lebih buruk lagi, yaitu berupa menikah dengan orang kafir yang berada di luar kalangan kaum muslimin. Al-Yazbillah. Ya, kita jumpai ya sekarang perzinahan merajalela, dan itu bukan hanya mutlak milik orang-orang tua atau orang-orang dewasa, anak-anak pun sekarang sudah kenal yang begituan. Ya, dan banyak penyebabnya mereka melakukan. Ya, tapi intinya karena mereka kurang dalam memahami agama, kurang rasa takut mereka kepada azab kubur dan azab neraka. Maka terjadilah ya perbuatan-perbuatan tersebut tanpa kendali. Ya, bahkan bukan hanya perzinahan, bahkan hubungan-hubungan yang di luar batas wajar bisa kita lihat, homoseksual, lesbian,
Bahkan mereka mengadakan pesta ya perzinahan itu, ya pesta seksual. Bisa kita lihat ya, banyak di luar kalangan sana orang-orang kafir yang melakukan, tapi juga banyak di antara kaum muslimin yang terjerat kepada perilaku tersebut. Aliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga diri kita, anak-anak kita, keturunan kita dari perilaku menyimpang tersebut. Ya, bahkan sampai ada yang lebih jelek lagi, yang lebih buruk lagi adalah pernikahan dengan apa? Dengan orang di luar kalangan, yaitu kaum muslimin, ya, dengan orang kafir. Ya. Dalilnya adalah di dalam hadis lanjutannya, lalu kami pun berangkat, kemudian kami mendatangi suatu tempat seperti dapur untuk membuat roti. Aku, yaitu Samurah bin Jundub, berkata, aku mengira beliau bersabda, di dalamnya terdapat kebisingan atau suara-suara gaduh. Lalu kami mengintip, ternyata di dalamnya banyak terdapat lelaki dan perempuan yang telanjang. Tiba-tiba datanglah kepada mereka kobaran api, ya, dari arah bawah mereka. Jika kobaran api itu telah datang, maka mereka pun segera berlindung. Kemudian datang penjelasan di akhir hadis. Adapun laki-laki dan perempuan yang telanjang yang berada di suatu bangunan seperti dapur itu, maka sesungguhnya mereka itu adalah para lelaki dan perempuan pezina, ya itu. Jadi yang disaksikan oleh Rasulullah, ada kumpulan laki-laki dan perempuan yang tidak mengenakan pakaian sama sekali, ya, sebagaimana hidup mereka di dunia juga begitu, bebas mengumbar aurat, ya. Lalu mereka diletakkan seperti ke dalam sebuah tungku, lalu kemudian dibakar bagian bawahnya, api itu kemudian datang hendak melahap mereka, lalu mereka berlari menghindar dari kobaran api itu. Lalu api itu padam dan mereka kembali lagi menyatu. Nanti dan begitu seterusnya. Ya, aliyadzubillah. Selanjutnya adalah makan riba. Dosa penyebab, ya, siksa kubur inilah yang sekarang banyak dijumpai di masyarakat. Bahkan telah menjadi legal di antara mereka, sehingga mereka seakan tidak pernah merasa bersalah dan berdosa dengan perbuatan mereka. Dahulu kala setiap orang sangat membenci rentenir yang suka membungakan uang seenaknya sendiri sehingga mencekik leher para peminjamnya. Meskipun terkadang keberadaan para rentenir itu juga banyak diminati oleh orang-orang yang membutuhkannya. Lalu dari sebab itu berkembanglah koperasi-koperasi daerah untuk membantu perekonomian rakyat dan berupaya untuk menghancurkan praktek-praktek rentenir. Dan sekarang banyak rentenir yang terorganisir dengan rapi dan canggih, ya, dengan berlabelkan bank yang dilindungi oleh negara dan dunia. Namun riba itu tetap mempunyai efek dan akibat yang sama, sebab bunga uang, rente ataupun riba itu sekecil apapun tetap riba yang diharamkan. Dilindungi ataupun tidak oleh negara tetap riba yang dilarang, dan disukai ataupun tidak oleh manusia tetap riba yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah SAW. Maka menjauh darinya itu lebih baik dan selamat, meskipun terasa amat sulit, sebab sekarang ini tidak ada sedikit pun geliat perekonomian yang tidak berkaitan dengannya. Semua, ya, masalah-masalah usaha itu kadang-kadang berkaitan dengan bank. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan usaha seorang muslim yang telah berusaha secara maksimal dan optimal untuk meminimalkan riba dalam kehidupannya, ya. Jadi dosa selanjutnya adalah riba, dan riba ini, ya, sekarang jadi barang yang apa, ya, barang yang normal, ya, biasa bagi sebagian orang. Padahal ini yang diharamkan sekecil apapun. Dulu, di zaman dulu atau zaman sekarang juga masih ada di daerah-daerah itu yang namanya rentenir dimusuhin banyak orang. Walaupun banyak orang yang menggunakan, tapi karena mencekik, ya, itu, ya, banyak dilarang. Kalau yang begini paham, ya. Sehingga ada koperasi-koperasi untuk membantu para nelayan, koperasi membantu para petani, para pedagang dan seterusnya. Karena tujuannya supaya tidak berhubungan lagi dengan rentenir. Nah, tapi sekarang ini bukan rentenir, ya, tapi terorganisir, ya, terorganisir itu. Dibuat lembaganya, yaitu bank-bank konvensional ini. Ya, dilindungi oleh negara lagi, resmi lagi. Dan iklannya itu di mana-mana ada. Ya, dengan aneka ragam penawaran dan bahkan bonus misalnya. Ya, jadi disukai ataupun tidak, dilindungi negara ataupun tidak, yang namanya riba, yang namanya rente itu tetap dilarang, dimurkai oleh Allah. Ya, makanya diancam, ya, di samping nanti mendapatkan azab di neraka, juga di dunia
ini ya mereka akan mendapatkan ketidakberkahan, mendapatkan hukuman kadang-kadang bagi para pelakunya, dan nanti juga di dalam kubur akan mendapatkan yaitu azab ya di dalam kuburnya. Di dalam hadis lanjutannya, lalu kami pun berangkat, kemudian kami mendatangi suatu sungai. Aku, yaitu Samurah bin Jundab, mengira bahwasanya beliau bersabda, sungai berwarna merah laksana darah. Tiba-tiba di sungai itu ada seseorang atau ada orang yang sedang berenang, dan di tepi sungai ada seorang lainnya yang sedang mengumpulkan banyak batu. Kemudian orang yang berenang di sungai itu mendatangi orang yang mengumpulkan batu, lalu ia membukakan mulutnya di dekatnya. Maka orang yang mengumpulkan batu itu menyuapkan batu itu ke mulutnya, lalu ia pergi berenang kembali, kemudian kembali lagi padanya. Setiap kali ia kembali mendatanginya, ia membuka mulutnya, dan orang yang mengumpulkan batu itu menyuapkan sebuah batu kepadanya. Aku bertanya, yaitu kepada kedua, yaitu orang malaikat yang membawa aku ini dalam mimpi Rasulullah, siapakah mereka itu? Ya, kemudian datang penjelasan di akhir hadis. Adapun orang yang engkau datangi sedang berenang di sungai, lalu disuapkan batu ke mulutnya, maka sesungguhnya ia adalah pemakan riba. Nah ini, jadi nanti ketika meninggal di dalam kubur, ya ini masalah gaib yang kita nggak mungkin bisa lihat. Nanti dia akan diletakkan ke dalam sebuah sungai berwarna darah, lalu dia berenang, ya kemudian datang menghampiri ya malaikat, ya nanti malaikat akan menyuapkan batu ya ke mulutnya, dan dia berenang lagi ke tengah, dan begitu seterusnya sampai hari kiamat. Ya inilah balasan bagi orang yang suka merentakan uang atau membungakan uang. Ya termasuk juga nanti adalah penulisnya, orang yang menjadi saksinya, ya, dan orang-orang yang berkaitan dengannya, ya sebagaimana nanti kita bahas dalam bab riba insyaallah. Yang selanjutnya adalah gulul atau korupsi. Korupsi juga merupakan salah satu penyebab mendapatkan azab kubur. Yakni seseorang mengambil sesuatu yang tidak atau belum berhak ia miliki, maka benda yang ia ambil tersebut akan diserupakan di dalam kuburnya, lalu menjadi api untuk membakarnya sampai hari kiamat. Hal ini sebagaimana ya di dalam kisah hadis berikut ini. Dari Abu Rafi berkata, Rasulullah SAW apabila selesai sholat asar, beliau pergi menuju Bani Abdil Ashal untuk berbincang-bincang dengan mereka sampai tergelincir matahari, yaitu mendekati waktu maghrib. Berkata Abu Rafi, ketika Nabi SAW bergegas menuju sholat maghrib, kami melewati pekuburan Baqi'. Tiba-tiba beliau berkata, uf, ya, kalau bahasa kita cis. Ya, berkata Abu Rafi, jalanku terasa berat karena ucapannya tersebut, dan aku pun berhenti. Aku mengira bahwa beliau mengucapkan itu kepadaku. Nabi bersabda, kamu kenapa? Teruslah berjalan. Aku berkata, bukankah engkau mengatakan sesuatu kepadaku? Beliau bersabda, apakah itu? Aku berkata, engkau tadi mengatakan kepadaku. Beliau bersabda, tidak, tetapi ucapan itu aku tujukan kepada si fulan yang pernah kuutus ke Bani Fulan untuk mengambil zakat. Lalu ia gulul atau korupsi sebuah namirah atau kain wol bercorak, maka sekarang ia telah dibuatkan untuknya yang semisalnya dari api. Ya, nah itu. Jadi diceritakan dari Abu Rafi, jadi pernah ya dia itu menemani Rasulullah, yaitu kepada Bani Abdil Ashal. Ya biasa itu Nabi berkunjung, bertamu, ngobrol-ngobrol. Nah ketika menjelang sudah mendekati waktu maghrib, Nabi pulang untuk sholat berjamaah di masjid. Nah tapi tengah perjalanan lewat pekuburan, Nabi tiba-tiba bilang ya. Nah Abu Rafi yang ada di belakang Nabi itu menganggap itu ucapan untuk dia, teguran Nabi kepada dia. Makanya dia berhenti. Sehingga, ya kenapa kamu? Bukankah engkau tadi mengatakan sesuatu? Kata Abu Rafi. Ya, apa itu? Tadi mengatakan uf. Ya bukan, itu bukan untuk kamu. Jadi ucapan itu, kata Nabi, ditujukan kepada seseorang ketika diutus ke Bani Fulan untuk mengambil zakat. Tapi ia gulul, lalu ia korupsi, yaitu sebuah namirah, yaitu semacam kain wol bercorak. Ya. Nah kemudian sekarang telah dibuatkan untuknya yang semisalnya. Sekarang dia juga sedang ditutup dengan kain tersebut, tapi terbuat dari api. Nah jadi kata sekarang yang diucapkan Rasulullah ketika itu menunjukkan orang yang mati yang mengkorupsi gulul
berupa kain wol bercorak itu sedang diazab di dalam kuburnya. Maka bagaimana dengan keadaan orang yang mengambil uang negara atau rakyat yang mencapai jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah dengan berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Alhamdulillah. Itulah bagaimana orang yang korupsi lebih daripada kain wol, coba. Ya, lebih daripada namirah itu, coba. Ya, tentu lebih dahsyat lagi. Ya, maka bagi kita jauhkanlah mengambil barang, ya, mengambil harta, mengambil sesuatu yang bukan atau belum milik kita, apalagi itu adalah merupakan tugas yang dibebankan oleh satu lembaga atau bahkan oleh negara untuk kita kerjakan. Jangan kita mengambil sepeser pun atau sebuah barang pun, kendati pun kecil nilainya, karena itu nanti akan berubah menjadi api yang akan menemani kita di dalam kubur untuk membakar kita. Alhamdulillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ahmad, dan juga Ibnu Khuzaimah. Kemudian dosa yang menyebabkan azab kubur berikutnya adalah yaitu hutang. Azab kubur itu juga akan dirasakan oleh orang yang berhutang dan belum sempat untuk melunasinya. Berhutang itu diperbolehkan dalam agama dan biasanya mudah untuk meminjam dan mendapatkannya, tetapi terkadang sulit untuk membayar dan melunasinya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk segera melunasi hutang ketika memiliki harta. Kemudian juga berdoa dari beritan hutang yang mencekik, dan kemudian melunasi hutang terdahulu sebelum membagi warisannya kepada ahli warisnya ketika ia meninggal dunia. Jika ada seorang muslim meninggal dunia lalu ia dalam keadaan meninggalkan hutang, kemudian ia tidak memiliki harta untuk melunasinya, maka ia akan diazab di dalam kuburnya sehingga ada di antara keluarga atau kerabat dan sahabatnya yang melunasi hutang-hutangnya. Jika telah ada yang melunasinya, maka akan menjadi dinginlah kulit tubuhnya lantaran azab kubur tersebut telah diangkat dari dirinya. Nah, ini sebagaimana di dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Baihaqi, dan At-Tayalisi serta Ahmad. Hadis ini hasan. Dari Jabir bin Abdullah berkata, ada seseorang lelaki meninggal dunia, lalu kami memandikan, mengkafani, dan memberinya wewangian. Kemudian kami letakkan jenazah itu, jenazah orang tersebut untuk Rasulullah di tempat di mana jenazah biasa diletakkan, yaitu di makam Jibril namanya. Selanjutnya kami pun memberitahu Rasulullah untuk menyolatkannya. Lalu beliau datang bersama kami, kemudian melangkah satu langkah dan bersabda. Nabi bertanya, sebelum menyolatkannya, barangkali kawan kalian yang wafat ini mempunyai hutang? Mereka, yaitu orang-orang yang hadir di situ, mengatakan, ia berhutang sebanyak 2 dinar. Maka beliau pun mundur, yaitu tidak jadi menyolatkannya. Lalu beliau berkata, sholatkanlah atau sholatlah teman kalian ini. Lalu ada seorang di antara kami yang bernama Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah, hutangnya yang 2 dinar itu menjadi tanggunganku. Jadi artinya Abu Qatadah menawarkan biar dia yang membayar hutangnya, membayar hutang orang yang meninggal itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hutang 2 dinar itu sekarang menjadi tanggunganmu. Jadi hutang itu beralih kepada hutangmu dan dibayar dari hartamu, dan si mayit telah terlepas dari 2 dinar tersebut. Abu Qatadah menjawab iya. Lalu Rasul pun menyolatkannya. Kemudian Rasulullah SAW apabila setiap kali bertemu dengan Abu Qatadah, beliau bersabda atau bertanya. Dalam sebuah riwayat, kemudian beliau menemuinya pada keesokan harinya sambil bertanya, apa yang dilakukan, apa yang telah dilakukan oleh uang 2 dinar itu? Maksudnya bayar belum? Ia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya iya, kan baru meninggal, baru saja wafat kemarin, sehingga ia menjadi akhir dari itu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, kemudian beliau menemuinya pada keesokan harinya seraya bertanya, apa yang telah dilakukan oleh uang 2 dinar itu? Maksudnya, apa kamu sudah bayar utang 2 dinar itu? Dia, yaitu Abu Qatadah, menjawab, aku telah melunasi hutangnya yang 2 dinar itu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah melunasi hutangnya yang 2 dinar itu. Lalu beliau SAW bersabda, sekarang kulitnya telah menjadi dingin dari azab tersebut. Jadi kalimat sekarang artinya, sejak dilunasi hutangnya itu, dia diangkat azabnya dari azab kubur.
Jadi kalimat sekarang kulitnya telah menjadi dingin dari azab itu menunjukkan bahwa sebelum dilunasi hutangnya dia sedang mendapatkan azab dari sebab hutangnya. Nah, ketika dibayar hutangnya barulah ia terhindar dari azab kubur. Begitu juga selanjutnya, yaitu ratapan atau ucapan dari keluarga yang ditinggalkannya. Ya, jadi ketika ada orang meninggal, kemudian istrinya, anak-anaknya meratapi kematiannya, maka itu juga menjadi penyebab seseorang diazab di dalam kubur. Kewajiban seorang kepala keluarga adalah menasihati dan mengajarkan kepada keluarganya akan sendi-sendi agama berupa akidah, ibadah, muamalah, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan agama mereka. Jika ia tidak atau belum mampu mengajarkan mereka, maka hendaklah ia mengajak keluarganya untuk mendatangi majelis-majelis ilmu untuk menimba ilmu, atau juga menyediakan sarana untuk kelengkapan mereka di dalam mengais ilmu berupa menyediakan Al-Quran dan terjemahannya, beberapa kitab tafsir, hadis, fikih, sirah, dan buku-buku yang disusun oleh para ulama salafus soleh dan selainnya. Nah, semuanya itu demi bekal akhirat mereka yang jika dikalkulasikan dengan nilai harga dunia yang mereka keluarkan, maka nilai jelas tidak seberapa apabila dibandingkan dengan keselamatan diri mereka dari azab di alam kubur dan akhirat nanti. Di antara hasil dari pengajarannya terhadap keluarganya, atau boleh jadi juga akibat pengaruh positif dari pengajaran orang lain, adalah jiwa mereka akan tegar dikala mendapatkan musibah. Maka tatkala ada di antara keluarga tercintanya yang terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu mereka akan sabar dan ridho terhadap ketentuan dan takdirnya tersebut. Ya, mereka tidak akan mengeluh, bersedih secara berlebihan, apalagi meratapinya dengan penuh kepedihan. Sebab meratapi jenazah keluarganya itu jelas telah dilarang oleh agama, sebagaimana telah dikenal di dalam beberapa hadis sahih. Tetapi jika ia mengabaikan pengajaran kepada keluarganya sehingga kepergiannya kepada Sang Pencipta, ya Allah Ta'ala maksudnya, itu ditangisi dan diratapi dengan penuh kepedihan, dengan penuh kesedihan, ya maka hal itu akan menyebabkan dirinya terancam oleh azab kubur yang sangat mencekam. Kecuali jika ia sempat memberi pengajaran, nasihat ataupun wasiat kepada keluarganya agar kematian itu tidak ditangisi, tidak diratapi secara berlebihan, ya atau diratapi secara berkekalan, maka tangisan dan ratapan mereka itu tidak akan menyebabkannya berdosa dan juga terperosok ke dalam azab kubur yang menakutkan. Ya makanya ya kita sebagai kepala rumah tangga harus mengajarkan kepada mereka ya tentang keimanan, keriduan dengan ketetapan Allah, ya ikhlas, sabar dengan ya musibah yang Allah berikan kepada kita. Ya harus kita ajarkan anak-anak kita, sehingga ketika kita meninggalkan mereka, ya karena boleh jadi kita lah sebagai orang tua yang lebih dahulu meninggalkan mereka, mereka sudah siap untuk kehilangan kita. Mereka sabar, mereka ridho, mereka tidak menangis secara berlebihan dan tidak meratapi kita. Sebab kalau andai kata kita tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mendidik mereka hal-hal seperti ini, lalu kematian kita diratapi oleh mereka, maka itu akan menjadikan kita nauzubillah mendapatkan azab kubur sebagaimana yang nanti akan dibacakan hadisnya. Ya, kecuali kalau kita sudah ajarkan terus kemudian di luar kemampuan kita ya mereka masih melakukannya, ya lain lagi. Insyaallah kita sudah terbebas. Nah, ini sebagaimana di dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Umar bin Al-Khattab ya tatkala ditikam, Hafsah putrinya meratapinya. Lalu Umar berkata, "Wahai Hafsah, belumkah engkau mendengar Rasulullah bersabda, orang yang diratapi itu akan diazab?" Ya, al-mu'awwalu alaihi yu'azzab, itu ya. Jadi orang yang diratapi itu akan diazab. Dan Suhaib juga meratapinya. Ia berseru, "Wahai saudaraku, wahai sahabatku." Maka Umar berkata kepadanya, "Wahai Suhaib, belumkah engkau tahu bahwasanya orang yang diratapi itu akan diazab?" Dalam sebuah riwayat, sesungguhnya mayat itu akan diazab dengan sebab sebahagian tangisan keluarganya. Di dalam riwayat yang lain, di dalam kuburnya lantaran ratapan terhadapnya. Ya jadi itu kalau misalnya ada orang meninggal lalu anak-anaknya, kerabat-kerabatnya menangisi dan meratapinya, boleh jadi orang yang di dalam kubur itu akan diazab di dalam kuburnya, aliyadzubillah. Maka pesan saya, ketika misalnya saya atau istri saya ya lebih dulu meninggalkan kalian, wahai anak-anakku, jangan ditangisi dan jangan diratapi. Tetapi kalau ingin berbuat baik kepada
ya kami sebagai orang tua hendaklah memperbanyak amal soleh, meneguhkan keimanan. Makanya rajin ngaji, menghadiri kajian-kajian, khatamkan Quran berkali-kali, bahkan kalau perlu menghafal. Dan biasakan setiap saat mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kami yang meninggalkan kalian dengan mohon ampunan dan rahmat dan yang sejenisnya. Itu yang dipesan ya untuk kalian. Jangan malah meratapi, menangisi hal-hal yang tidak berfaedah, dan bahkan ini mendatangkan mudarat buat kami yang telah meninggal dunia. Begitulah untuk saudara-saudaraku muslim yang lain. Maksudnya yaitu orang yang mati itu akan diazab di dalam kuburnya lantaran ratapan tangis dari keluarganya yang ditinggalkannya. Ratapan atau tangisan yang dilakukan oleh keluarganya yang disebabkan oleh wasiatnya, ya. Ratapan atau tangisan yang dilakukan oleh keluarganya yang disebabkan oleh wasiatnya untuk diratapi ketika matinya atau semasa hidupnya, ya ia tidak pernah berwasiat kepada keluarganya agar tidak diratapi ketika kematiannya. Namun jika ia telah berwasiat kepada keluarganya, lalu ketika datang ajalnya dan ia masih diratapi, maka tiada dosa baginya dan ia tidak akan diazab di dalam kuburnya. Jadi kalau kita sudah berwasiat, ternyata mereka masih seperti itu, ya kita tidak berdosa dan tidak akan diazab. Tapi kalau kita tidak berwasiat, atau memang kita nggak pernah mendidik atau mengajarkannya, lalu ketika kita meninggal diratapi, baru kena azab. Ya buat kita, alhamdulillah. Ya, maka itulah pesan kami sebagai orang tua. Nanti kalau kelak ia mendahului kalian, wahai anak-anakku, ya wahai menantu-menantuku yang ya tersayang. Ya, begitu juga untuk saudara-saudaraku yang lain ya dari kalangan kaum muslimin. Kemudian juga ditambahnya azab kubur bagi orang kafir lantaran tangisan keluarga yang ditinggalkannya. Setiap orang kafir yang kafir dari sejak lahir atau lantaran murtad dari Islam, lalu ia mati dalam keadaan kafir, maka dapat dipastikan ia akan merasakan azab kubur yang menyakitkan sampai tegaknya hari kiamat. Kemudian azab itu akan terus berlanjut di dalam neraka dalam keadaan kekal di dalamnya selama-lamanya. Tetapi tatkala kematiannya itu meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi keluarganya itu, lalu ia ditangisi dan diratapi oleh mereka baik secara spontan atau karena dikoordinir dalam suatu kelompok khusus untuk meratapi orang mati, maka orang yang mati kafir itu akan ditambah lagi dengan azab bersama dengan azab yang ia telah dapati. Sungguh patut mereka memperolehnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah sedikit pun menzolimi seseorang dari para hambanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah akan menambah azab kepada orang kafir dengan sebab tangisan keluarganya kepadanya. Hadis ini dalam riwayat Imam An-Nasai. Jadi orang kafir sudah mendapatkan azab di dalam kubur, ditambah lagi azab yang lain gara-gara tangisan keluarganya. Begitu juga dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, pernah terjadi seorang wanita Yahudi mati. Lalu beliau mendengar mereka menangisinya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya ia sedang diazab di dalam kuburnya. Hadis ini dalam riwayat Ibnu Majah, Imam Bukhari dan An-Nasai, dan hadis ini sahih. Nah itulah, jadi orang-orang kafir ketika wafatnya mereka, ketika matinya mereka dan dibenamkan ke dalam tanah untuk dikubur, ya atau mereka dibakar, maka di alam barzah mereka diazab karena kekafiran mereka. Namun ketika di antara keluarganya ada yang bersedih, kemudian meratapinya dengan ratapan yang luar biasa, maka dengan sebab ratapan keluarganya itu, orang kafir yang mati itu ditambah lagi azabnya. Alhamdulillah. Makanya ya hendaklah kita ya berhati-hati dari melakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan, apalagi terkandung di dalamnya perbuatan dosa yang dapat menyebabkan kita diazab di dalam kubur. Karena azab kubur itu ada, azab kubur itu memang ya terjadi, ya akan diperoleh, akan didapat oleh orang-orang yang memang berhak mendapatkannya dari kalangan orang kafir, orang musyrik atau orang-orang munafik, atau bahkan di antara mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, semisal buang air kecil dia tidak istinja, tidak cebok, suka menggibah, suka namimah, makan harta riba, dan yang lain-lain sebagaimana yang telah dijelaskan.
Ya, oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku, marilah kita hindari, marilah kita jauhi segala macam perbuatan dosa yang akan menyebabkan kerugian untuk kita kelak, baik itu di dunia, di alam kubur, ataupun kelak nanti di hari kiamat, yaitu di dalam neraka. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini bisa memberikan faedah, menambah keimanan, karena ini berdasarkan pengkabaran yang harus kita benarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ucapan Rasul itu adalah benar adanya, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan bagi kita sebagai kaum mukminin. Ya, mudah-mudahan ini berfaedah untuk saya, khususnya anak-anak saya, supaya mereka tahu apa dosa-dosa yang menyebabkan azab kubur dan azab neraka nanti, dan dengan itu menghindar dan menjauhkan diri dari melakukannya, dan senantiasa berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ya, mudah-mudahan sekali berfaedah untuk kita seluruhnya, dan juga untuk kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini. Ya, mudah-mudahan, dan dicukupkan dulu sampai di sini penjelasannya. Insya Allah akan dilanjut dalam pelajaran atau pembahasan yang lainnya, insya Allah, dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك